Selamat malam para pecinta Jupiter MX series ya. Kali ini saya ada garapan Jupiter MX 4 speed ya, milik bos Republik Indoga. Jangan lupa ikuti channelnya juga ya. Jadi karena kebanyakan orang salah persepsi tentang naik stroke, maka di sini saya akan jelaskan sedikit tentang apakah itu naik stroke. Oke. Dan naik stroke itu bukan mengganti stang piston yang lebih panjang, tetapi naik stroke itu menggeser posisi big end ke arah luar, ke bagian sini. Lebih ke bagian sini itu digeser dengan cara bubut, lalu dilas ulang bagian sini. Jadi ketika big end ini digeser ke arah luar, otomatis langkah dari piston ini, misalkan kita naik stroke 2 mm ya, menggeser ke arah sini 2 mm, otomatis langkah piston ini naik sebesar 2 mm dan turun sebesar 2 mm. Kenapa bisa turun? Karena ketika kita memutar ya, nah, ke TDC atau titik mati bawah, dia juga akan bergeser ke bawah sebesar 2 mm. Otomatis jadi stroke ketika kita menggeser big end sebesar 2 mm, otomatis jadi naik sebesar 2 mm dan turun sebesar 2 mm, jadi total 4 mm. Nah, jadi total langkahnya itu naik 4 mm dari standar, yaitu 58,7 mm. Bagaimana kita mengetahui stroke standar sebesar 58,7 mm? Yaitu kita dengan cara menghitung dari titik tengah poros krek as ke titik tengah big end atau pen bagian bawah dari stang piston. Ingat ya, mengukurnya dari titik tengah ke titik tengah. Nah, lalu dikali 2 dan ketemulah langkah piston sebesar 58,7 mm. Jadi naik stroke itu bukan hanya mengganti stang piston, justru stang piston masih bisa pakai bawaan pabrik atau standar. Nah, dengan konsekuensi yaitu piston akan lebih nonjol dari blok dan lebih turun ke bawah dari bibir blok ini ya. Bagaimana ketika kita ingin memakai packing bawaan orsinil, yaitu 1 lembar ya, yang di sini packing kertas. Nah, solusinya yaitu dengan mengganti stang piston yang lebih pendek. Nah, misalkan kita naik stroke 2 mm, nah, total 4 mm. Terus kita ingin memakai packing standar atau bawaan pabrik, tidak memakai packing aluminium yang tebal gitu. Nah, otomatis stang harus memakai yang lebih pendek. Kenapa yang lebih pendek? Supaya si piston tidak menonjol di atas blok sini. Biasanya kalau naik stroke itu diiringi dengan memanjangkan bagian bibir blok ini ya, tingginya itu dipanjangkan supaya si piston ini, pantat piston ini tidak nonjol keluar. Nah, tidak keluar dari bibir blok di bagian pantat ini ya. Efeknya apa jika keluar pantat piston ini? Itu bahaya. Terus yang perlu diperhatiin juga pas saat naik stroke, nah, pada saat titik mati bawah di krek as, apakah si pantat piston ini menyentuh ke krek as atau tidak gitu. Kalau menyentuh, kita harus pangkas bagian pantat pistonnya ini, dipangkas supaya tidak nyentuh krek as.
Contoh ya, saya pasang bloknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, loh. Jadi si pantat share ini rata dengan blok. Ini pada saat titik mati bawah. Kalau naik stroke dia agak nonjol, misalkan stroke 2 mili ya, itu nonjol di sini 2 mili. Nonjol di sini 2 mili dan ke atasnya pun akan nonjol. Saya putar lagi nih. Nah, ini sudah titik mati atas ya. Nah, kalau naik stroke ini akan nonjol ya. Jika si piston ini tidak ingin menonjol dari bibir blok dan ingin masih menggunakan packing bukan pabrik standar kertas di sini, kita harus mengganti stang piston yang lebih pendek ya, dan memanjangkan pantat blok ini ya, bagian sini dipanjangkan supaya si pantat piston itu tidak nonjol. Oke, dan yang perlu diperhatikan lagi celah ini ya, antara pantat blok sama stang share ini tidak boleh mepet. Kalau harus memanjangkan pantat blok, ini juga harus dipikirkan celah ini nih ya. Sekian mungkin penjelasan tentang neck strip dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang mungkin silahkan komen di bawah, kritik yang sopan, yang baik. Oke? Jangan lupa dukung terus channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar saya lebih semangat lagi bikin video-video lainnya, tutorial lainnya seputar motor, khususnya di Jupiter MX series. Nah, next video kita akan bahas dan berbagi tips dan trik tentang seal water pump, kenapa sering jebol. Oke.